Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari Formula V teman-teman ya. Ini casing cocok banget buat teman-teman yang nyari ukurannya tidak besar, tidak kecil karena dia micro ATX. Terus sirkulasi udah mantep ya. Ini nama casingnya cukup panjang teman-teman ya. Formula V Air Mesh G6 atau G6 Plus AR warna black, ada warna putih juga ya. Mesh udah jelas ya. Sama AR di sini tuh airflow. Jadi ini emang fokusannya untuk sirkulasi kalau misalkan teman-teman ngincer sirkulasi yang mantap. Dan casing ini guys, gua kira harganya jutaan teman-teman. Ternyata pasarannya di 600-an, tapi kalau kalian belanja pakai promo, ini bisa keluar cuma 500 ribuan teman-teman. Dan build quality-nya udah gue lihat ini gokil banget sih. Ya, sekarang kita akan lihat lebih dekat ke casing ini aja. Ini dia teman-teman, si casingnya Formula V Air Mesh G6 Plus AR. Nah itu namanya teman-teman ya. Oke, jadi di depan ada mesh dan sebelah sini kalau kita lihat lebih dekat ya, ini masih diplastikin teman-teman. Nah ini tuh panel depannya ada power reset, ini dipakai buat ganti warna lampunya, lampu dari fan-nya. Terus ini audio jack USB 3 sama Type C, ada logo Formula V-nya di sini teman-teman ya. Oke, ini casing micro ATX sekali lagi, depannya mesh ya. Sirkulasi udah mantap di sini dan dia itu udah support water cooling 360 guys. Oke, cara ngebukanya untuk tempered glassnya yang di sini tinggal didorong aja ke sana. Kalau bagian side panel yang ini ada baut, dibuka ke kiri terus tarik ya. Oke, kita buka tempered glassnya dulu. Oke, ini udah tebel guys tuh. 100 ribuan guys, gokil. Nah, dia sudah include 3 fan ARGB ya, depan 2 belakang 1, ini ukuran 120. Nanti kalau kalian rakit, kalian tinggal pakai motherboard micro ATX ya. Terus ini water cooling 360 sama 3 fan reverse di bawah guys ya. Oke, bagian bawah ini harusnya ada dust filter guys. Dan ini full guys dust filternya juga tuh. Ini bisa dilepas ya harusnya nih. Nah ya. Mantep. Jadi buat sirkulasi teman-teman udah nggak perlu bingung ya. Bagian atas juga ada sama dust filter. Ini buat water cooling 360. Kalau fan-nya 3x120 guys. Ada 5 slot sini ya karena ini micro ATX ya. Nah ini kalau mau ngebuka side panelnya, buka bautnya guys. Nah, dia akan langsung kebuka dan ini udah tebal untuk side panelnya, dan ini ada bolong-bolong lagi untuk sirkulasi power supply-nya. Oke, kalau kalian mau tambah dust filter bisa beli sih 120x120 juga udah cukup lah teman-teman. Kita ke bagian atas teman-teman ya, di sini ada area kotak tempat kita ngebaut power supply ya. Nah ini ada baut, kita lepas dulu. Dan di sini isinya tuh ada baut-bautan, kabel tis ya. Sama ini ada manual guys. Nah, manualnya kecil begini. Air Mesh G6 series. Oke. 3,5 bisa 2 hard disk, 2,5-nya bisa 2. Expansion slotnya ada 5. VGA-nya atau graphic card panjangnya 405, cooler tingginya 165, dimensinya seperti ini. Oke, untuk depan 2x120, atas 3x120, belakang 1x120, bawah 3x120 ya. Water cooling di atas 360 maksimal, paling benar 360 aja di atas. Power supply ukuran ATX ya, ini manual kecil tapi udah include semuanya teman-teman. Sekarang kita ke area sini teman-teman ya. Jadi untuk tadi si power supply itu kabelnya pakai extension ya, jadi nyoloknya ke belakang sini. Jadi nanti power supply kita masukin dari sini. Di sini ada tempat buat hard disk 3,5 dan 2,5. Opsinya tadi ya antara 2 hard disk atau 2 SSD. Oke, ini bisa kita lepas ya bagian panel ini sama ini biar kita gampang ya. Untuk kabel manajemen ya, yang bawah buat kita gampang ngerapihin power supply. Nah, yang ini untuk
kabel-kabel lainnya ya. Sama kalau misalnya kalian masang hard disk atau SSD. Nah, yang tadi kan satu baut, yang ini ada 4 teman-teman. Oke, angkat ke atas. Oke. Mantep ya. Jadi ini buat naruh hard disk atau SSD SATA ini udah bisa ketaruh aman ya. Nah, ini per kabel-kabelan ya. Untuk fan kita akan lihat lebih dekat teman-teman. Untuk fan-nya di sini sudah sambung menyambung jadi satu ya. Colokannya yang seperti ini, yang 4 pin seperti ini, dan nanti connect ke SATA ya. Dan ini juga connect ke tombol reset yang ada di front panel ya, yang fungsinya sebagai buat ganti warna ya. Dan kalau mau sinkron ke motherboard bisa aja ARGB ini colokin ke motherboard. Nanti sinkronnya tekan tombol resetnya beberapa detik sampai sinkron lampu fan-nya ke motherboard ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak colok ini, cuma nyolok SATA aja, itu bisa teman-teman ya. Kalian bisa tonton tutorial gue aja deh ya. Udah gue jelasin perihal fan ARGB, udah banyak banget. Nah, ini front panel, ada USB 3 di sini. Ada Type-C, Type-C-nya beneran Type-C ya, bukan yang ke split jadi USB 3. Sama ini audio ya. Dan untuk front panelnya udah nyatu gini, jadi kita tinggal tancap, gak usah delete, reset, power, dan kawan-kawan. Udah enak ya. Lalu guys, kabel manajemen di sini udah pasti lega teman-teman ya. Ini satu tangan gue juga masuk guys, tuh area sini lega. Dan lubang-lubang untuk kabel TIS di sini udah banyak, tinggal disesuaikan aja. Enaknya sih kabel yang dari sini mungkin dirapihin dulu, set di bawah gini, terus nanti biar ke bawah kaitin di sini. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Kalau untuk kabel manajemen mah gimana kalian masing-masing. Oke, overall untuk casingnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bahkan di bagian belakang juga ini masih ada lubang kabel TIS, jadi kabel dari motherboard bisa ke sini terus ke bawah. Kalau misalnya kalian mau lebih rapih ya, kabel dari power supply juga bisa ke bawah kayak gitu. Oke, untuk 500 ribuan ini worth it sih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman minat, linknya udah ada di keranjang sama di deskripsi. Oke, thank you semua, semoga bermanfaat.